Penundaan azab dan rahmat Allah sebelum menetapkan hari terakhir. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Muhammad Qasim melihat banyak mimpi di mana itu adalah hari terakhir sebelum kiamat, tapi Allah dengan rahmatnya seringkali menundanya karena Muhammad Qasim belum menyelesaikan tugas yang diberikan padanya. Dalam mimpi pertama kiamat, Muhammad Qasim bercerita, "Aku sedang berbicara dengan Allah dan Dia berada di atas tahtanya. Allah berkata padaku, Qasim, selesaikan semua pekerjaanmu sebelum jam 6 sore, setelah itu aku akan menggelar kiamat." Aku berkata, "Baik," dan mulai berjalan pulang. Dalam perjalanan, aku melihat seorang gadis dan ingin menikahinya. Lalu aku mulai mengikuti gadis itu dan benar-benar lupa bahwa Allah akan mendirikan kiamat pada jam 6 sore. Gadis itu berjalan sangat cepat sekali hingga aku tak bisa mengikutinya karena rintangan dan kerumunan besar juga perlambat jalanku. Lalu aku kehilangan gadis itu, tapi aku terus mencarinya. Saat ku yakin bahwa aku telah kehilangan dia, aku melihat jam tanganku dan jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Allah hanya memberiku satu kesempatan dan aku telah menyia-nyiakannya. Tapi kemudian timbul pertanyaan dalam hatiku, bagaimana aku masih bisa hidup hingga jam 8 malam? Aku berjalan kembali ke tempat di mana aku berbicara pada Allah dengan penuh ketakutan. Aku bertanya pada Allah dengan nada ketakutan, "Ya Allah, mengapa Engkau belum menggelar kiamat?" Allah menjawab dengan sangat lembut mengatakan, "Qasim, kamu tidak pernah memberitahuku tentang penyelesaian pekerjaanmu, makanya aku belum menggelar kiamat." Setelah mendengar rahmat Allah ini, aku merasa lebih tenang. Aku berkata pada Allah, "Aku bertemu seorang gadis dan aku telah menyia-nyiakan semua waktuku untuk mengejarnya yang pada akhirnya aku bahkan tidak bisa mendapatkannya." Allah berkata, "Tak masalah Qasim, aku telah perpanjang waktu kiamat. Kamu pasti sangat lelah, pulang dan istirahatlah. Lalu selesaikanlah pekerjaanmu pada hari apapun yang kamu pilih dan saat kamu selesai bekerja maka beritahu aku agar aku bisa menggelar kiamat." Aku sangat senang dan berkata pada Allah dalam hatiku bahwa Allah sangat baik padaku hari ini dan mulai sekarang, aku hanya akan mengandalkan Allah saja. Aku pulang dan langsung tidur sesampainya di rumah. Besok paginya aku bangun pukul 7 pagi lalu mandi dan memakai pakaian baru dan mulai lakukan pekerjaanku. Salah satu pekerjaanku adalah menghilangkan kegelapan dari dunia. Aku selesaikan semua pekerjaanku pada pukul 10 atau 11 pagi lalu berkata pada diriku sendiri bahwa aku akan beritahu Allah tentang penyelesaianku pada pukul 5 sore. Untuk saat ini semuanya tenang dan damai. Aku dan semua orang menikmati diri kami sendiri dan makan dari rahmat Allah. Saat pukul 5 sore tiba, aku pergi ke tempat di mana aku berbicara pada Allah dan berkata, "Dengan bantuanmu, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan padaku." Lalu Allah berkata, "Baik Qasim, sekarang aku akan menegakkan kiamat." Lalu aku bertanya pada Allah, "Apakah Engkau tidak menggelar kiamat kemarin karena aku? Dan apakah itu berarti Engkau telah menambah masa hidup semua orang?" Allah mengatakan padaku, "Aku tidak saja menambah umur mereka tapi juga menambah rezeki bagi mereka." Dan mimpi berakhir di sana. Hal yang sama terjadi padaku dalam kehidupan nyata. Pada bulan Oktober tahun 2013, aku merasa telah menyia-nyiakan hidupku dan aku menyadari bahwa waktuku tidak akan pernah kembali. Lalu Allah mengabariku dalam mimpi pada Desember tahun 2013 bahwa, "Qasim, aku punya beberapa rencana yang sangat khusus untukmu sekarang dan kamu istirahatlah dulu dan setelah itu aku akan beritahumu tentang apa yang harus kamu lakukan selanjutnya." Kemudian dalam mimpi di bulan April tahun 2014, Allah berkata untuk pertama kalinya, "Qasim, ceritakan mimpimu ke seluruh dunia, aku ingin semua orang tahu siapa dirimu."